Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birta Kurniawati, NIM 33030200122. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kebebasan beragama dalam pandangan Islam Indonesia menurut Nurcholish Madjid. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas. Kebebasan mereka dalam kehidupan benar-benar mutlak dalam segala hal, salah satunya yaitu kebebasan beragama. Kebebasan beragama dapat dipahami sebagai prinsip bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agama serta mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama yang diyakini. Islam memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing dan tidak diperbolehkan memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Dengan demikian, maka tidak dibenarkan ada pihak-pihak lain untuk mengganggu-gugat hak yang paling dasar ini, baik berupa pengingkaran sepenuhnya atau hanya sekedar peredukasian. Adapun batasan kebebasan beragama yang diberikan Islam mengandung sekurangnya 3 arti. Yang pertama, Islam memberikan kebebasan kepada tiap individu untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya dan tidak ada paksaan bagi setiap individu untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, setiap muslim tidak dibenarkan mengganti agama dan keyakinannya tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh Islam. Yang ketiga, pemeluk agama Islam secara otomatis terikat oleh hukum-hukum yang ada di dalamnya, sehingga tidak diperkenankan membuat ajaran maupun tafsiran-tafsiran baru yang bertentangan dengan dasar-dasar teologi atau syariat dan akidah. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki bermacam-macam suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Secara umum, agama diartikan sebagai ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh satu generasi ke generasi selanjutnya, bertujuan untuk memberikan tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama dan masyarakat secara kesatuan mempunyai jalinan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dalam agama terkandung sumber nilai dan moral universal, sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku manusia dalam menjawab tantangan kehidupan. Bahkan dikatakan manusia sebagai makhluk sosial belum menjadi manusia sepenuhnya tanpa agama. Inklusivitas menurut Nurcholish Madjid dalam kehidupan beragama adalah salah satu aspek yang paling penting dalam masyarakat yang paling pluralisme. Untuk itu, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling pluralis di dunia, atau dengan kata lain, bahwa penduduk Indonesia adalah paling beraneka ragam agama yang kulturnya di muka bumi. Nilai keindonesiaan bangsa Indonesia sangat beragam, meskipun realitasnya dalam keberagaman tersebut bermayoritas agama Islam. Pada titik ini, umat Islam dipaksa memikirkan kembali tradisi yang dipegangnya berkaitan dengan perubahan yang sedang terjadi. Respon ini kemudian melahirkan gerakan-gerakan pembaruan. Akan tetapi, pembaruan Islam bukan sekedar reaksi Muslim atas perubahan tersebut. Atas dasar inilah muncul aspek penting mendalami persoalan pluralisme agama dalam kehidupan masyarakat. Kajiannya menjadi sangat relevan sebagai dalam konteks Indonesia. Secara sekilas, kata pluralis dan pluralisme itu sama, yaitu terbentuk dari kata plural, yang secara etimologi berarti banyak, jamak beraneka ragam. Namun ketika kata pluralisme ini sudah terbentuk menjadi sebuah kata pluralitas dan pluralisme, maka akan menjadi kata yang sangat berbeda.
maknanya serta artinya. Pluralitas adalah suatu keanekaragaman yang ada dalam suatu masyarakat dan mengakui bahwa hal yang lain adalah di luar kelompoknya. Sedangkan pluralisme bukan sekedar fakta atau keadaan yang bersifat plural, akan tetapi merupakan suatu sikap yang mengakui sekaligus menghargai dan menghormati, bahkan mengembangkan dan memperkaya keadaan yang bersifat plural. Islam memang merupakan agama sebagian besar bangsa Indonesia. Apapun makna penganutan mereka terhadap agama itu dan betapapun beranekanya tingkat intensitas penganutnya itu dari kelompok dan kelompok, dari daerah ke daerah. Namun kenyataannya sederhana ini saja kiranya sudah cukup memberi alasan keabsahan sebagai pembicaraan tentang Islam di Indonesia dan perannya dalam substansitas ideologi nasional, tanpa eksklusivisme dan tidak dalam semangat kesewenangan suatu kelompok besar. Kehadiran Islam di Indonesia mendorong terjadinya perubahan pola kekuasaan dan melahirkan kesatuan-kesatuan politik dan membentuk kesultanan-kesultanan. Agama Islam juga membawa berbagai pandangan-pandangan baru yang revolusioner untuk di masa itu. Dapat disebut dua hal yang amat penting di sini. Yang pertama, sifat Islam sebagai agama dapat disebut agama radikal yang antara lain berakibat kepada penyudahan sistem kasta dalam kesadaran hukumnya yang sangat kuat, atau kesadaran syariat dalam sistem kasta dalam masyarakat Hindu Nusantara dan penghentian praktek sati. Yang kedua, agama Islam dengan kesandaran hukum yang sangat kuat atau kesandaran syariat dalam makna sekundernya telah melengkapi penduduk Nusantara, khususnya para pedagang, dan sistem hukum yang berjangkauan internasional yang mampu mendukung kegiatan pedagang dalam konteks ekonomi global yang saat itu sedang berada dalam kekuasaan Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.